Selamat sore teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya. Di sore hari ini saya mau pergi ke rumahnya Mas Toha. Oke teman-teman, di sore hari ini saya mau perjalanan menuju ke rumahnya Mas Toha. Kebetulan di sore hari ini katanya Mas Toha di sana ada orang yang menjual teh tarik. Jadi sangat cocok sekali petang-petang minum teh tarik. Baru 2 minggu di kampung sudah rindu minuman Malaysia, yaitu teh tarik, dan juga rindu makanan Malaysia. Biasanya kalau petang-petang itu kita cari makan sambil ngeteh dan lepak-lepak. Dan kebetulan tadi Mas Toha menelpon saya, katanya di sana ada yang menjual teh tarik. Seperti apa videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Baru beberapa hari di kampung sudah mau balik ke Malaysia lagi. Bagaimana perasaannya Min meninggalkan kampung halaman yang tercinta? Perasaannya ya sedih, tapi mau bagaimana lagi, mau nggak mau ya harus kembali bekerja karena masih banyak urusan dan masih banyak kebutuhan keluarga. Mumpung anak masih kecil, jadi saya masih memutuskan bekerja di Malaysia. Jangan itu Min, jangan pakai kata kebutuhan, keperluan. Nah, nanti banyak yang salah paham, sebab kalau butuh kan dalam bahasa Melayu Malaysia kan tak elok ya kan? Tak elok. Oke sahabatku semua, kali ini saya bersama adik saya Amin Maulana, dan ternyata beliau sekejap lagi mau balik kampung bekerja lagi. Kok balik kampung lagi? Bekerja di Malaysia. Balik merantau lagi ke Malaysia, yang dimana saat ini kita orang tengah berada di area persawahan di perkampungan Indonesia. Kemarin kan ramai ya kan? Iya. Seperti apa sih suasana kampungnya? Nah, kebetulan kali ini kita berdua tengah berada di tengah sawah dan akan menunjukkan suasana perkampungan di sini, sahabatku semua, sambil kita sembang-sembang. Sekejap lagi ditinggal saudara balik merantau ke Malaysia lagi. Nah, kita orang mau jalan-jalan menunjukkan area sawah padi, teman-teman, sahabatku semuanya. Nah, ini Mas Toha. Sebentar lagi sudah tidak bersama adik saya karena terpisah lagi, tapi nggak apa-apa, demi untuk bisa merubah ekonomi di kampung, mau nggak mau terpaksa harus merantau lagi. Sebab kalau hidup di kampung, sahabatku semua, ya seperti inilah kehidupannya. Iya, betul sekali. Jadi petani, dan itu pun kalau kita jadi petani 3 bulan sekali baru panen raya. Dan itu pun kalau berhasil Mas. Dan itu pun kalau berhasil. Kalau tidak ya mohon maaf, tetapi untuk tahun ini para petani kelihatannya panen raya Mas, sebab ada hujan terus. Ya alhamdulillah hari ini kelihatannya petani itu untuk tanaman jadinya juga tumbuh subur. Kemudian untuk tanaman padinya alhamdulillah Mas, alhamdulillah sebagian juga sudah ada yang panen 2 kali. Betul. Tapi sebagian ada juga yang gagal panen ini. Ya, kemarin juga ada yang bertanya, alhamdulillah Mas Amin, tahun ini sepertinya para petani sedang panen raya, tidak seperti tahun kemarin waktu Bang Toha balik kemarau panjang. Waktu berapa ya, tahun kemarin Mas ya? 2024 kalau tak silap. Iya. Itu kemarau panjang Min. Masya Allah, nggak ada yang hijau-hijau macam ini, nggak ada. Semuanya kering. Kalau di sini, sahabatku semua, untuk buah durian memang tidak ada. Tapi kalau buah kedondong, lihat ini. Nah, buah kedondong banyak. Banyak. Di situ ada buah kedondong yang sudah berbuah. Jadi biasanya buah kedondong ini akan dibawa ke Surabaya ataupun ke Jakarta. Oh, ini akan dibawa ke sana Mas? Iya. Saya baru tahu. Dibawa ke Surabaya atau ke Jakarta. Kalau dulu kan kedondong kan hanya dijual di pasar. Betul. Sekarang? Tapi sekarang dijual di kota Mas ya? Dijual di kota Manisan. Alhamdulillah. Kalau orang Malaysia bilang itu apa? Jeruk Mas? Dibuat jeruk. Nah itu. Jadi alhamdulillah orang di sini punya penghasilan lebih lah Mas ya? Iya, punya penghasilan dari buah kedondong. Jadi yang punya buah kedondong itu biasanya akan diambil penjual. Kok akan diambil penjual? Maksudnya akan diambil pedagang. Kemudian biasanya akan dikirim ke kota Jakarta ataupun ke Surabaya dibuat jeruk. Ya. Nah, dan ini kalau kita di desa Min ya. Iya. Nah, bisa dilihat sumber mata airnya mengalir daripada pegunungan. Sana. Di situ sahabat semua, tempat sumber mata airnya mengalir daripada pegunungan. Dan ini airnya sangat jernih sekali teman-teman. Pasti nanti kamu kalau sudah balik ke Malaysia
merindukan suasana di desa seperti ini ya. Sangat rindu sekali Mas. Sangat rindu sekali, tapi Iya. nggak apa-apa. Demi perjuangan, Demi keluarga. untuk merubah ekonomi keluarga, Betul. tetap semangat dan tetap selalu jaga adab, jaga sopan santun di negara tetangga. Betul sekali Mas. Dan kali ini saya juga akan sembang-sembang bersama adik saya yang dimana sebentar lagi OTW ke Malaysia. Min, Ya, sudah beli tiket belum? sudah Mas. Berapa harganya? Harganya cukup lumayan mahal. Harganya cukup lumayan mahal ya? Berapa? Ya, sekitar 3 juta lebih. Sekitar 3 juta lebih. Iya, sebab ini kan masih mendekat, masih terbilang orang raya haji. Raya haji, jadi Ya. tiketnya agak mahal ya. Agak mahal. Uang ringgit Malaysia berapa, Min? Sekitar 700 lebih Mas. 700 lebih? Iya, 700 ringgit? 700 ringgit lebih. Sebentar, Min. Dulu 700 ringgit kan cuma 2 juta ya. Ya, sekarang 3 juta lebih Mas. Sebab Sekarang 3 juta lebih. betul sekali. Masya Allah. Berarti ringgit Malaysia dari tahun ke tahun itu makin naik, Min? Makin naik. Oh, makin naik ya, Masya Allah. Min, Ya Mas. ini kita bercerita lah. Selama kamu di Malaysia itu makan cukup tak? Alhamdulillah cukup sangat. Bahkan lebih. Cukup sangat, bahkan lebih. Lebih. Berarti kalau kamu makan ayam, makan daging, makan sayuran itu harus Setiap hari Mas. itu setiap hari ya. Setiap hari. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu makan daging, makan sayuran, makan ayam itu masih bisa menabung apa enggak? Bisa sangat. Bisa sangat. Iya. Alhamdulillah Karena di alamin. sana harga daging pun juga standar. Harga daging standar. Standar kita bekerja 1 hari bisa makan enak, makan daging, makan ayam, sayuran. Tapi kalau di sini harga sayuran murah, Min, ya? Murah. Harga ikan di sini juga murah, yang mahal daging sama ayam Mas. Jadi setiap negara itu ada kelebihan dan kekurangan Kekurangan masing-masing, sahabat Betul. Kusuma. Jadi di sini kita orang sekedar berkongsi, ya kan? Betul. Berkongsi atau bercerita tentang kehidupan kita orang merantau di Malaysia. Nah, orang Malaysia itu, Min, Ya. bisa kamu ceritakan sedikit ya kan tentang sambutan kamu ketika berada di sana. Mungkin video ini sering kita bahas, tetapi kadang-kadang ya kan Ya. ada yang masih tak paham ya kan, ada yang masih tak paham seolah-olah kalau di Malaysia itu apa ya, orangnya itu sombong-sombong ya kan, Iya. terus seolah-olah orang di Malaysia itu kalau dengar orang Indonesia itu angkuh. Enggak juga kan? Enggak juga. Enggak juga kan? Enggak juga. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia sudah lama lah, terbilang lama sebab puluhan tahun. Ya. Saya disambut dengan baik, warganya pun juga baik, alhamdulillah. Apalagi saya merantaunya di perkampungan Mas. Jadi setiap warga di situ ada acara kenduri, acara pernikahan, majelis pernikahan, selalu saya diundang, selalu dijemput. Tapi selama kamu berada di Malaysia, berarti selalu dijemput, selalu diundang, selalu Betul. dikasih makan enggak? Selalu. Tapi selama kamu merantau, Min, Ya. ini pertanyaan yang agak kasar sedikit lah. Iya, Karena ada yang bertanya juga kemarin di komentar netizen. iya. Toha dan Amin itu kalau di Malaysia makannya nasi dengan garam. Apakah kamu makan nasi dengan garam di sana? Ya Jawab Allah. jujur. Jawab jujur Mas ya, tidak pernah. Tidak pernah makan nasi Tidak dengan, pernah makan nasi dengan garam, tidak pernah. sama sekali. Bahkan sama sekali tidak pernah. Oh. Kadang-kadang Mas ya, ini saya jawab jujur ya. Heeh. Saya makan daging sama ayam kadang-kadang sampai bosan. Ini saya jawab jujur. Kadang-kadang teringin masakan kampung ya. Sebab itu saya membuat video masakan kampung, goreng tempe, tahu seperti itu. Oh, berarti goreng tempe, goreng tahu itu Iya. rindu dengan suasana kampung. Pak, nggih, Rindu dengan suasana kampung halaman ya. betul sekali. Makanya lebih suka makan tempe, Tahu, makan tahu, bikin sambal. bikin sambal. Betul. Sebab orang Jawa itu tidak lepas dari sambal kalau makan itu. Tidak lepas dari sambal. Betul. Dengan kerupuk. Dan kamu merasa bagaimana melihat makanan di Malaysia kok begitu beraneka ragam? Agak kaget nggak pas waktu merantau di sana? Pertama kali kaget, kok menunya sangat banyak sekali. Orang kan saya pernah dijemput, bukan jemput acara tahlil, acara jemputan pernikahan ya. Iya. Dijemput makan biasa. Ketika saya datang di rumah warga tersebut, kok makannya menunya banyak sekali. Menunya banyak sekali. Banyak sekali.
Masya Allah. Itu pertama kali saya mengenal Makcik, dan alhamdulillah Makcik itu sudah menjadi sebagian dari keluarga saya ketika saya di sana ya. Saya anggap sudah seperti ibu kandung sendiri. Makcik angkat. Makcik angkat ya? Iya, saya pertama kali dijemput makan petang. Pertama kali dijemput makan petang di rumah Makcik? Di rumah Makcik itu bukan ada acara apa-apa, cuma saya dijemput disuruh makan. Menunya sangat banyak sekali Mas. Dan minumnya itu bukan satu. Berapa jenis? Ada 3 jenis. Masya Allah, minumnya ada 3 jenis? Ada air panas, air sejuk, dan ada teh tarik. Oh, ada teh tarik ya? Iya. Pertama kali kamu minum teh tarik, bagaimana perasaanmu? Rasanya ya agak aneh, tapi lama-kelamaan bikin ketagihan. Bikin ketagihan? Betul. Berarti kalau nanti suatu saat mungkin Makcik ada rezeki, kita ajak jalan-jalan ke kampung kita macam ini ya? Insya Allah Mas. Tapi Makcik pernah nggak teringin nak pergi Indonesia? Makcik beliau dulu sering Mas pergi ke Indonesia. Makcik itu terbilang orang ya lumayan lah. Lumayan pergi berada. ke Bandung, Oh. Jogja, sudah banyak kali Mas. Oh, berarti ke Batam. Oh, berarti dia liburannya ke Batam. Ya ke itu Jogja. waktu masih sehat. Sekarang Makcik kan usianya sudah tua, jadi katanya Makcik nggak larat min kalau pergi ke jauh-jauh. Sekarang sudah tua. Oh, Dulu Makcik berarti waktu masih sehat, Makcik selalu pergi ke Bandung, Jogja, itu selalu Mas, ke Bali. Oke Min. Dan alhamdulillah kamu bisa berjumpa dengan orang yang sebaik itu. Setidaknya ini menjadi salah satu menjalin tali kekeluargaan ya kan, Betul. yang tak disangka-sangka ya kan. Alhamdulillah Mas. Kalau mungkin di negara lain kita nggak akan seperti itu ya. Nggak akan seperti Mungkin itu. kalau di Jepang, di Taiwan. Korea, di Taiwan nggak akan seperti di Malaysia, yang dimana dari segi budaya kan kita hampir sama hampir ya kan. sama, dari segi makanan pun juga hampir sama Juga Mas. hampir sama. Dan setiap ada kenduri itu yang bikin saya teringat sampai kampung Mas. Apa? Kalau kita kenduri biasanya kan di kampung dibawakan bekal, kalau di sana kan makan bersama-sama, bersembang. Iya. Lepas itu kalau makanan sudah, semua orang sudah makan dan masih ada sisa, Masya Allah, mereka itu membungkuskan untuk saya untuk dibawa balik. Itu yang membuat saya terkesan, membuat saya Masih masih teringat-ingat teringat itu kebaikan beliau, kebaikan Makcik lah. kebaikan Makcik dan semua warga di situ. Oh, semua warga di situ ya. Di situ Berarti orang kampungnya memang benar-benar ramah tamah ya. benar-benar ramah tamah, dan ketika orang kampung pulang menjaring menangkap ikan, biasanya kalau mereka ada rezeki saya selalu dibagi ikan juga Mas, bukan sekedar waktu kenduri, tetapi mereka mencari menjaring dapat ikan, saya pun dapat rezeki juga selalu. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang diantar ke rumah Mas, Kadang-kadang diantar ke rumah. diantar ke rumah waktu saya belum balik, diletak di depan rumah Amin, saya bagi ikan, nanti masak bersama kawan-kawan, makan bersama, sampai segitunya loh Mas. Oh, itu sebabnya kalau kamu tanam cili, misal kata Nah betul, cilinya apa? berbuah saya banyak. bagikan kepada warga-warga sekitar, warga kampung situ, siapa Berarti- yang mau ambil silahkan. Berarti saling bergantian ya. Iya. Jadi itulah sahabatku semua, kehidupan kita merantau di Malaysia ini bukan menjilat ya. Nanti kalau Bukan, kita bukan. nanti kalau kita bercerita hal-hal positif di Malaysia dibilang, "Oh, ini orang menjilat." gitu. Sebab kita kan bekerja di situ lama Mas, jadi sudah serasa kampung kedua, serasa kampung sendiri. Kesehariannya kan orang sekeliling kita kan orang itu semua, jadi apa salahnya sih? Betul nggak Mas? Nah, apa salahnya kita cerita kebaikan tentang Betul. orang Malaysia ya. Jadi bukan berarti terus kita orang puji-puji Malaysia biar Enggak. biar istilahnya nanti dapat donasi dari orang Malaysia. Enggak. Nanti biar penontonnya banyak. Enggak, ini suatu kebenaran yang Kebenaran. dimana saya ungkapkan untuk saya ceritakan di dalam video saya, sahabatku Betul. semua, yang dimana kalau kita menjaga adab, menjaga sopan Sopan santun, santun. orang di sana juga ramah tamah. Pertama-tama. Orang di sana juga respect kok. Betul. Bukan terus istilahnya orang Malaysia tidak suka dengan Indonesia, itu enggak juga Enggak. begitulah. Ya kan ya? Iya. Yang paling penting kalau kita merantau jangan sampai ilegal. Dan sebentar Ilegal. lagi kamu akan balik merantau ke Malaysia lagi. Semoga di sana selamat sampai tujuan. Amin. Dan cuti pun hanya beberapa minggu saja, tak sampai 1 bulan. Sampai Mas. Kata Amin, kerjaan banyak. Bisa banyak betul. Dan mungkin saat ini kita di kampung juga belum punya sawah ya kan. Tapi kita juga bisa menikmati keindahan Mas. Nggak Walaupun apa-apa. belum punya sawah, Kita belum tetapi punya sawah, kita hanya menikmati saja ya kan. menikmati betul, bisa merasakan ya, setidaknya orang petani di sini ada hasil lah Mas. Ada hasil, kita Betul. juga ikut tumpang bahagia ya. Tumpang bahagia. Dan alhamdulillah sahabatku semua, untuk tahun ini memang orang di sini para petani cukup lumayan lah hasilnya. Cukup lumayan Mas ya. Meskipun sebagian juga ada yang gagal panen, tapi setidaknya lebih banyak yang panen Betul. daripada gagal panen. Oke sahabatku semua, mungkin sembang-sembangnya cukup sampai di sini, dan
Semoga kamu selamat sampai tujuan ke Malaysia, Min. Amin. Pokoknya kalau di Doakan. sana jaga adab, jaga sopan santun. Betul. Itulah sahabatku semua kebaikan warga Malaysia terhadap adik saya, dan saya juga sangat bersyukur lah. Betul. Istilahnya sekeluarga kita merantau di Malaysia, satu bos juga, dan alhamdulillah diterima dengan sangat baik. Itu juga membuat saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.